Halo semua, saya Pugu Alexander. Saya akan membahas sejarah hukum internasional. Ayo kita belajar bersama-sama. Apa saja sih hukum internasional itu? Internasional dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama sebagai praktek, yang kedua sebagai disiplin ilmu. Sebagai praktek, melihat perilaku negara-negara yang menunjukkan keberadaan norma-norma hukum internasional. Dan disiplin ilmu, melihat pemikiran-pemikiran yang membentuk hukum internasional sebagai disiplin ilmu. Pertama, mari kita melihat sejarah hukum internasional sebagai praktek. Sejarah hukum internasional sebagai praktek terbagi menjadi peradaban kuno, abad pertengahan Eropa pasca perjanjian Westphalia antara kedua perang dunia, serta modern. Peradaban kuno Mesopotamia 3100 sebelum Masehi. Monumen ini pengakhiran perang dan arbitrase antara kerajaan Lagash dan Umma. Selanjutnya, Mesir kuno, perjanjian persahabatan antara Ramses II dari Mesir dengan Hattusili II dari Quetta dengan menggunakan bahasa Akkadia sebagai bahasa diplomatik saat itu. Selanjutnya, Ibrani kuno. Kebudayaan Yahudi dalam hukum kuno, mereka antara lain Kitab Perjanjian Lama mengenal ketentuan mengenai perjanjian diperlakukan terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Cina kuno. Konfusius pernah menggagas perlunya perserikatan di antara kerajaan-kerajaan di Cina kuno pada saat itu. Selanjutnya, India kuno. Epos Ramayana dan Mahabharata mencatat praktik-praktik hukum diplomatik dan hukum perang yang diterapkan oleh kerajaan-kerajaan pada masa India kuno. Kita masuk ke abad pertengahan Eropa. Hukum internasional justru tidak berkembang di era ini karena pertama, kerajaan-kerajaan bersifat inward looking. Yang kedua, kerajaan-kerajaan disatukan di bawah kekuasaan Paus dan Kaisar Romawi Suci. Yang ketiga, selama abad pertengahan dunia barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar, sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai kepala gereja Katolik Roma. Lalu kita masuk ke era Eropa pasca perjanjian Westphalia. Dalam sejarah hukum internasional, perjanjian Westphalia memiliki arti penting karena yang pertama, kerajaan-kerajaan menjadi lebih independen. Yang kedua, hubungan antar negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing. Yang ketiga, meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa. Yang keempat, perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci. Antara dua perang dunia. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, serta lahirnya PBB. Negara-negara ini lantas menjadi kekuatan yang dipertimbangkan dalam politik internasional. Yang kedua, selepas Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara non-Eropa yang semula menjadi koloni negara-negara Eropa memerdekakan diri menjadi negara yang independen. Yang ketiga, sejak saat itu hukum internasional berlaku universal. Kita masuk sejarah
hukum internasional sebagai disiplin ilmu. Sejarah hukum internasional pasti mengenal Hugo de Groot, dikenal sebagai bapak dari hukum internasional. Hidupnya sebagian besar bersamaan dengan apa yang dianggap sebagai momen sejarah dalam hukum internasional publik, karena dia meninggal 3 tahun sebelum perdamaian Westphalia yang melahirkan sistem negara modern. Sejarah hukum internasional terbagi 3 periode. Periode pertama adalah periode era Grotius, abad 16. Sudah ada pemikiran tentang hukum internasional, namun belum bersifat komprehensif. Hukum perang Francisco Victoria, HAM, dan lain-lain. Pada periode kedua, periode Grotius, hukum mulai dipelajari secara sistematik dan komprehensif sebagai bidang ilmu tersendiri. Masa ini ditandai oleh karya klasik Grotius, yaitu The Law of War and Peace. Kita masuk ke periode ketiga, pasca Grotius. Pada masa pasca Grotius, spesialisasi dilakukan terhadap bidang hukum internasional. Yang pertama, perjanjian internasional, hukum perang internasional, serta lain sebagainya. Selain Grotius, ada tokoh-tokoh lain yang turut mewarnai sejarah hukum internasional, di antaranya Francisco Victoria. Dia adalah biarawan Dominika berkebangsaan Spanyol abad ke-14. Baltasar Ayala. Ketiga, Francisco Suarez. Dia adalah seorang Yesuit.